Bab 198. Setelah menutup telepon dengan ayah Yan, Isabel pun langsung jatuh ke dalam pelukan Ravindra dan menangis. Ravindra pun memeluk Isabel dan mengusap-ngusap kepalanya dan membiarkan dia tidak begitu sedih. Isabel sendiri juga tidak mengerti mengapa dia begitu cengeng. Pokoknya dia selalu begitu penuh perasaan seperti ini. Jelas-jelas dia sudah tidak ada hal yang perlu ditangisi, tetapi masih saja menangis. Dari awal dia sudah lari dari keluargaku dan juga sudah mengatakan semuanya kepada Ravindra. Tetapi kenapa dia masih merasa sangat tertekan? Ravindra pun menunduk dan mencium kening Isabel, dan matanya terus menatap ke arah foto yang digantung itu. Indrawati, apakah di dunia ini benar-benar ada hal yang begitu kebetulan? Isabel yang berada di dalam pelukan Ravindra pun sudah menangis sampai hampir ketiduran. Ravindra melihat Isabel yang bisa tertidur di pelukannya ini pun tidak bisa menahan diri dan tertawa. Lalu dengan hati-hati ia menggendong Isabel keluar dari sana, lalu menutupi wajahnya dengan bajunya agar dia tidak terbangun karena sinar matahari. Di wajah Isabel bisa kelihatan bekas air matanya. Ravindra pun mengelus wajah dan mata Isabel dengan sangat penuh perasaan. Ternyata ketika tikus kecilnya tidur, kelihatannya sangat imut dan lembut, berbeda dengan kedamaian yang dilihat oleh Ravindra. Isabel sedang bermimpi tentang seorang wanita yang berada di ladang pasir sambil membawa sebuah pedang yang tidak terkalahkan, dan wanita itu adalah dirinya. Dia hidup di zaman yang penuh dengan darah dan gairah. Dari masa dia adalah seorang anak kecil yang nakal sampai masa ketika ia jatuh cinta dengan seorang pria dengan seni bela diri yang luar biasa. Tidak menunggu orang itu mengeluarkan pedangnya, perperangan itu langsung dimulai. Pembunuh yang memimpin tentara Qing melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dari dinasti Ming dan mengatakan bahwa dia mencintai dirinya. Benar-benar lucu sekali. Dua orang yang bermusuhan masih bisa jatuh cinta. Rasa cintanya dari awal sudah diberikan kepada laki-laki itu. Sang pangeran benar-benar pandai mengenal pria yang dicintainya adalah seorang talenta terkenal yang menulis buku sejarah, dan seorang jenderal muda yang merupakan organisasi perlawanan. Sang pangeran pun membantai seluruh keluarga laki-laki itu. Dia berhasil melarikan diri dari api itu sendirian, dan setelah itu keberadaannya tidak diketahui. Sejak saat itu, rasa cinta yang ada di dirinya pun sudah ikut mati bersama dengan laki-laki itu. Yang hanya tertinggal di dalam dirinya adalah balas dendam.
dia mengorganisir prajurit yang tersisa dan mengumpulkan pasukan bersenjata setempat, menyatukan puluhan ribu tentara, dan terus bertarung bersama. Pangeran yang terkutuk itu masuk ke dalam perangkap yang dia buat dan dibuang di gua harimau. Mendengar gosip orang-orang, dia percaya bahwa pria yang dicintainya tidak mati, dan dia pun terus mencarinya. Tanpa disangka-sangka, ternyata malah keliru dan mengira bahwa dia telah dibawa pergi dan untuk menyelamatkan dirinya. Mereka terjebak dalam perangkap pangeran itu dan semuanya tertangkap. Pangeran itu sudah mengancam dirinya dengan ribuan tentara. Dirinya kalau tidak mau menyerah, masih harus bagaimana lagi? Seluruh tentara itu begitu percaya pada dirinya. Mereka semua rela memberikan nyawanya kepada dirinya. Bagaimana bisa dia membiarkan mereka semua begitu saja? Dalam keputusannya, dia hanya bisa menyetujui permintaan raja itu dan meletakkan senjatanya, menyerah dan membongkar semua senjatanya, dan tidak akan bertarung lagi dalam hidupnya. Di hari dia menikah itu, ada ribuan orang yang bersujud di pinggir jalan. Mendengar semua para prajurit dan penduduk desa itu yang menangis, hatinya sangat sakit. Tiba-tiba ada seekor kuda yang membela kerumunan orang itu. Dia datang. "Indrawati, kamu tidak boleh menikah dengannya. Pergilah bersamaku." Laki-laki itu sudah kembali, tetapi itu sudah terlambat. Semuanya sudah terlalu terlambat. Dia sendiri tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu perlahan membalikkan badannya, dan dari dalam kantongnya dia mengeluarkan barang yang diberikan laki-laki itu kepadanya dan mengambilkannya kepadanya. "Sejak saat ini, aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Beberapa hari lagi, aku akan menjadi ratu dinasti Qing. Beberapa hari lagi, kamu juga akan menjadi penduduk dinasti Qing. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Hanya sampai di sini. Jangan menyia-nyiakan pengorbananku. Kalau saja pengorbananku bisa menggantikan kedamaianmu, bisa menggantikan kedamaian ribuan prajurit, dan bisa mempertahankan sejarah kewargayan yang sudah beratusan tahun. Korbankan aku sekarang juga tidak ada bedanya. Sungguh lucu. Aku Indrawati akhirnya menggunakan wajah aku ini untuk menyelamatkan kalian semua." Dia pun membalikkan badannya dan pergi, lalu dari belakangnya terdengar, "Indrawati, kehidupan ini aku berhutang padamu. Kehidupan selanjutnya aku akan membayarnya padamu. Indrawati, ketika kamu sudah reinkarnasi, nanti aku akan terus mencarimu sampai dapat. Indrawati, dengar baik-baik. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjaga kamu dengan baik. Di kehidupan selanjutnya, tidak peduli kamu menjadi seperti apa
Dan apapun itu, aku akan menjadikan kamu sebagai istriku. Di kehidupan selanjutnya, kita tidak akan terpisahkan. Dia sendiri menundukkan kepalanya dan menahan air matanya, lalu berkata dengan lembut, "Baiklah, aku akan menunggumu mencariku di kehidupan selanjutnya. Kalau kamu bisa menemukanku, aku pasti akan menjadi istrimu." Setelah selesai mengatakan ini, dia pun menaiki kudanya dan melambaikan cambuknya dengan kuat. Suara sepatu kuda itu pun terdengar berjalan semakin menjauh. Keyakinan yang ada di dalam dirinya semuanya sudah berakhir. Dari belakangnya terdengar suara, "Jenderal Qi." Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut. Dia tidak bisa menahan dirinya dan ingin pergi bersamanya. Di keesokan harinya, dia baru tahu ketika dia sudah pergi, laki-laki itu langsung menancapkan pedangnya di hatinya. Dia menggunakan darahnya untuk mempersiapkan jalan ke pernikahan mereka di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya, aku menunggumu. Waktu pun sudah berlalu. Dia sendiri juga sudah berbaring di atas kasurnya karena sakit keras. Pria yang menikahinya dengan paksa itu bertanya dengan mata merah kepadanya, "Indrawati, seumur hidupku aku tidak berbuat jahat kepadamu. Walaupun kamu tidak memberikan aku keturunan, aku juga tidak berencana untuk menikah lagi. Hari ini aku bertanya kepadamu, apakah kamu pernah mencintaiku?" Dia melihat ke arah laki-laki itu, melihat tatapan laki-laki itu yang penuh dengan tekanan dan kesedihan. "Benar, kamu seharusnya sudah cukup lama merasa sedih dan tertekan, kan?" Dia ternyata masih bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Bagaimana dia harus menjawabnya? Dia menikahi dirinya, tentu saja baik untuk dia. Ada makanan dan rumah yang mewah. Sebagai selain pangeran, selain dirinya sendiri, dia tidak memiliki selir lainnya. Kalau dikatakan, bukannya seharusnya dia merasa senang, tetapi kenapa dia tidak pernah merasa bahagia? Dia pun menahan dirinya dan berkata, "Pertanyaan ini sepertinya aku tidak bisa menjawab kamu di kehidupan kali ini. Bagaimana kalau aku menjawabmu di kehidupan selanjutnya?" "Indrawati." Pangeran pun menggenggam tangannya dengan bergetar dan tidak mengatakan apa-apa. "Pangeran, sudah saatnya aku pergi. Di kehidupan kali ini aku memiliki sangat banyak kekecewaan, tapi mungkin di kehidupan selanjutnya aku bisa membayar semua kekecewaan ini. Kehidupan kali ini aku berterima kasih kepadamu." Setelah selesai mengatakan kalimat ini, dia pun menutup matanya dengan perlahan dan pergi untuk selamanya. Ravindra merasakan orang yang ada di dalam pelukannya itu bergerak, lalu ia pun menundukkan kepalanya dan melihat dirinya. Isabel pun terbangun dengan perlahan dan mulai menangis dengan histeris. "Ada apa ini?"
Ravindra pun mengusap air matanya dan berkata, "Kenapa masih menangis?" "Ravindra, aku memimpikannya. Di dalam mimpi itu, aku adalah Indrawati. Aku sudah melewati kehidupannya di masa itu. Aku sudah tahu kenapa dia mau melindungi desa ini. Karena orang yang dia cintai itu datang dari desa ini." Isabel pun menangis. Mereka berdua saling melindungi. Laki-laki itu melindungi Kewargayan dan dia melindungi Kabupaten Trenggiling. Di hidupnya Indrawati mendapatkan dua cinta dari dua laki-laki. Satu mati demi dirinya, satu menderita demi dirinya. Di antara mereka bertiga, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ravindra menoleh dan melihat foto yang tergantung di. Tidak tahu kenapa Ravindra tiba-tiba juga merasa kasihan pada wanita itu. Aneh sekali perasaan ini. Isabel pun menceritakan semua mimpinya kepada Ravindra. Mereka berdua pun ngobrol dengan sangat lama. Menunggu setelah perasaan Isabel kembali stabil, Ravindra pun mengalihkan pandangannya dari Isabel dan membawa Isabel keluar dari sana. Orang-orang yang menunggu di luar tentunya sudah mulai khawatir. Ketika Isabel keluar dari dalam hal itu, semua orang satu, karena mata Isabel bengkak karena menangis. Dua, karena Isabel memiliki karisma yang tidak dia miliki sebelumnya. Orang yang ada di desa itu semuanya melihat dia dengan terbengong. Bagaimana bisa ada perasaan seolah orang yang ada di dalam foto itu berjalan keluar? Perasaan ini benar-benar aneh sekali. Isabel masih tidak merasa ada yang aneh dan berkata, "Di mana asistenku? Aku sedikit capek. Aku mau pulang dulu." Baik, orang yang menjaga hal itu pun langsung menunduk dan membawa Isabel meninggalkan tempat itu. Menunggu setelah Isabel sudah pergi, orang ini tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Benar-benar seolah bertemu dengan hantu. Kenapa perasaan seperti leluhur Kewargayan itu hidup kembali?" Sore hari juga hampir tiba. Setelah perasaan Isabel benar-benar sudah stabil, Raisa pun membawa Isabel ke tempat berkumpul. Saat itu seluruh tempat itu sudah dipenuhi oleh aroma bakar-bakar. "Wah, wangi sekali." Raisa pun berkata dengan gembira, "Aku paling suka makan barbeque." "Isabel, kamu bahagia sedikit dong. Tujuan kita datang ke sini untuk bersenang-senang. Kenapa kamu begitu serius? Sekarang juga bukan lagi di kantor. Kenapa mau serius seperti ini?" Isabel pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, dengar-dengar Steven juga mau datang. Dia datang jam berapa?" Raisa pun tertawa dan berkata, "Kamu boleh jangan bahas tentang dia tidak. Hari ini aku masih berencana mau melihat ada laki-laki yang tampan tidak di sini, langsung membawanya pulang. Kalau dia datang, rencana aku gagal dong." Isabel tidak melihat ke arah Raisa
dan melihat ke arah orang lain lalu berkata, "Kamu begitu benci abang besar kalian? Bercanda apaan? Laki-laki itu sendiri tidak bisa mencari pasangan tiap hari membuat aku jadi pacarnya. Aku sudah 25 tahun. Aku juga tidak mau jadi perawan tua." "Isabel, mata kamu kenapa? Apa kamu kecapean?" Raisa melihat ada yang aneh dengan mata Isabel. Isabel masih belum menjawab. Dari belakang mereka terdengar suara yang familiar. "Benarkah? Sepertinya aku terlalu memperhatikanmu."